Negara ini paling disorot. Prabowo kantongi negara penyokong KKB. Isu Papua memang tidak pernah lekang dari perbincangan, baik di dalam negeri Indonesia maupun di dunia internasional. Wilayah Papua, yang terdiri dari Papua Barat dan Papua, selalu menjadi sorotan terkait dengan masalah separatisme dan tuntutan kemerdekaan yang digerakkan oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB. Isu ini semakin memanas setelah Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Indonesia. Sejak memimpin Indonesia, Prabowo tidak hanya menghadapi persoalan dalam negeri, tetapi juga harus menanggapi perhatian internasional, termasuk dari negara-negara yang diduga memiliki hubungan dengan KKB, salah satunya adalah Australia. Papua, wilayah yang kaya akan sumber daya alam, dan memiliki keragaman budaya yang luar biasa, selalu menjadi bagian dari perhatian global. Setelah Indonesia mengintegrasikan Papua ke dalam wilayahnya pada tahun 1969 melalui penentuan pendapat rakyat, PPRA, isu separatisme di Papua mulai muncul. Kelompok yang menuntut kemerdekaan Papua ini seringkali menggunakan cara-cara kekerasan untuk mewujudkan tujuan mereka, dan kelompok ini dikenal dengan nama kelompok kriminal bersenjata, KKB. KKB terus melakukan aksi kekerasan, baik terhadap aparat keamanan Indonesia maupun masyarakat sipil, sebagai bagian dari upaya mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam menghadapi masalah ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, baik dalam aspek keamanan maupun pembangunan, untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di Papua. Australia adalah salah satu negara yang paling sering disebut-sebut dalam konteks konflik Papua. Beberapa laporan dan sumber media internasional menyebutkan bahwa Australia diduga memiliki hubungan dengan KKB. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat klaim yang menyatakan bahwa Australia memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada kelompok separatis di Papua. Australia sendiri memang dikenal memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Papua, khususnya Papua New Guinea, PNG, yang berbatasan langsung dengan Papua Indonesia. Bahkan, banyak orang Papua yang berimigrasi ke Australia, baik untuk bekerja maupun untuk pendidikan. Hal ini menyebabkan adanya diaspora Papua di Australia yang, menurut beberapa pihak, dapat memengaruhi kebijakan luar negeri Australia terkait Papua. Beberapa kelompok di Australia juga diketahui mendukung aspirasi kemerdekaan Papua, meskipun pemerintah Australia secara resmi menyatakan bahwa mereka menghormati kedaulatan Indonesia. Namun, hubungan ini bukan tanpa kontroversi. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Indonesia dan Australia sempat tegang, terutama terkait dengan masalah Papua. Media-media di Cina yang seringkali memantau perkembangan di kawasan Asia juga melaporkan bahwa ada dugaan keterlibatan Australia dalam mendukung KKB sebagai upaya untuk melemahkan Indonesia. Beberapa analisis menyebutkan bahwa Australia bisa jadi memiliki kepentingan tertentu dalam mendukung kelompok-kelompok yang berusaha merdeka dari Indonesia, termasuk Papua, sebagai bagian dari strategi geopolitiknya di kawasan tersebut. Sebagai Presiden Indonesia, Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan besar dalam menyelesaikan masalah separatisme di Papua. Isu Papua menjadi sorotan besar, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di dunia internasional. Sebagai pemimpin negara, Prabowo menyadari pentingnya menangani isu ini dengan hati-hati, mengingat sensitivitas masalah ini di mata publik internasional. Prabowo, yang memiliki latar belakang militer, dikenal sebagai sosok yang tegas dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ia menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pertahanan negara, baik di wilayah Papua maupun di kawasan lainnya. Salah satu langkah nyata yang diambil oleh Prabowo adalah memperkuat kehadiran militer Indonesia di Papua, sebagai bagian dari upaya untuk menanggulangi KKB. Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua, sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketegangan di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, berupaya untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di Papua, dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakpuasan di kalangan sebagian besar masyarakat Papua. Selain itu, Prabowo juga menunjukkan ketegasan dalam merespons isu internasional terkait Papua. Dalam beberapa kesempatan, ia menanggapi dengan keras pihak-pihak luar yang mencampuri urusan dalam negeri Indonesia,
terutama terkait dengan masalah separatisme. Terlebih lagi, dengan adanya klaim-klaim tentang dukungan negara-negara tertentu terhadap KKB, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mentolerir campur tangan asing dalam masalah Papua. Sebagai negara yang memiliki angkatan bersenjata yang kuat, Indonesia tentu memiliki kekuatan militer yang signifikan. Terlebih lagi, dengan pengalaman bertahun-tahun dalam menghadapi gerakan separatis, Indonesia memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua. Beberapa pihak yang menilai bahwa militer Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan Australia dalam hal kekuatan militer, melihat ini sebagai bukti bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menghadapi segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara, termasuk yang berhubungan dengan Papua. Namun, meskipun Indonesia memiliki militer yang kuat, tantangan yang dihadapi tetap besar. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di Papua tidak hanya mengancam stabilitas regional, tetapi juga menguji ketahanan pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayahnya tetap utuh. Di sisi lain, keterlibatan Australia yang dianggap mendukung KKB, meskipun tidak terbukti secara langsung, menambah kompleksitas situasi ini. Prabowo juga menyadari pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan masalah Papua. Sebagai presiden, ia berusaha membangun hubungan yang lebih baik dengan negara-negara tetangga dan dunia internasional untuk memastikan bahwa Papua tetap menjadi bagian yang sah dari Indonesia. Selain itu, Prabowo juga berfokus pada penguatan hubungan Indonesia dengan negara-negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan seperti China dan Amerika Serikat. Dalam menghadapi tekanan dari negara-negara yang mendukung Papua merdeka, Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama antar negara untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Diplomasi yang bijak dan keterbukaan terhadap dialog menjadi bagian dari pendekatan Prabowo dalam menyelesaikan konflik Papua.